Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, Ibu-ibu, Aisyah, semoga kita semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat Allah SWT. Patut bersyukur karena sore hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu bermuajahah di dalam satu majelis yang mudah-mudahan mubarakah. Majelis ilmu di tempat yang paling mulia di dunia, yakni di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan bersama-sama, di antara kita, saya dan juga ibu-ibu sekalian, mungkin juga ada audiens yang lain, bagi siapapun yang belum meniatkan dirinya untuk beriktikaf, mari kita berniat untuk iktikaf secara bersama-sama di dalam hati kita masing-masing, agar keberadaan kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh yang berlipat-lipat. Jadi dapat iktikafnya, dapat ilmunya, kemudian juga dapat yang lain-lain, dapat silaturahimnya, dan tentu kita berharap Allah SWT akan melipat gandakan yang unlimited, yang tidak terbatas. Jadi yang unlimited itu bukan hanya sekedar pulsa HP saja, tapi pahala juga bisa unlimited. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau merupakan Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, uswah hasanah kita, qudwah kita, yang menjadi rujukan utama kita selain Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk digolongkan oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba beliau yang soleh, yang kelak ketika kita berada di hari kiamat maupun setelah itu kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Islam itu merupakan agama yang sempurna. Halo? Pada ngantuk ibu-ibu? Islam itu merupakan agama yang sempurna, yang syumuliyah wal mutakammilah, yang sempurna dan menyeluruh. Hampir semua research, semua peneliti, para ahli teologi, para ahli akidah mengutarakan bahwa hanya ada satu agama di dunia ini
yang sempurna, yaitu adalah agama Islam. Tapi sudah barang tentu, siapa research itu, siapa peneliti itu? Peneliti yang memiliki hati yang bersih dan dia dianugerahi oleh Allah SWT dengan akal yang objektif. Namun demikian, setelah hasil riset itu kemudian beliau dapatkan, perkara research itu mendapatkan hidayah atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas saya menyampaikan bahwa bukti empiris menyebutkan bahwa alhamdulillah agama kita ini baik secara nakliyah maupun secara akliyah diakui sebagai satu-satunya agama yang paling sempurna. Bagaimana naklinya? Ketika Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, sebagaimana ayat yang terakhir yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agamamu. Wa atmamtu alaikum, lan tak genepke kedue sira kabeh apa iku nikmatku, nikmati, wa raditu lan aku ridho lakum kedue sira kabeh al-Islam, Islam iku dinan sebagai agama. Bapak Ibu sekalian, ini ayat terakhir yang diturunkan kepada nabi yang terakhir. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sudah sempurna. Tidak perlu kita mencari kesempurnaan yang terbaru. Kecuali urusan dunia. Karena Rasulullah SAW menyampaikan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang masalah urusan dunia. Dengan catatan apabila hal tersebut tidak pernah ada hukum-hukum yang menjadi nas baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Sepakat nggih? Berarti Islam agama yang sempurna. Mari kita lihat. Mulai dari masalah ibadah diatur jelas, masalah akhlak diatur, akidah pemenang. Mulai dari yang kecil-kecil ya, mulai dari nuwun sewu, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam mengatur. Kalau bagi yang manten anyar, manten lawas nggih padha mawon kira-kira nggih. Mau muasyarah bil ma'ruf ya, mau berkumpul dengan pasangannya diatur oleh Allah SWT dengan doa dan sebagainya. Hingga akhirnya kemudian berhidupan bermasyarakat, bahkan mengatur negara, Islam mengaturnya. Subhanallah. Ini luar biasa. Oleh karena itu patut kita syukuri. Tidak banyak ibu-ibu. Saya juga punya seorang mahasiswi. Mahasiswi ini dia agamanya adalah non-muslim. Dia mengaku bahwa sudah pernah belajar tentang syahadat, sholat, kemudian dan aktivitas-aktivitas amaliyah Islam yang lain, di mana pada saat dia pernah menjadi murid di dalam pembelajaran kursus bahasa Inggris di Paris. Dan menurut keterangan dia, belum lama, belum nyampe 1 tahun, dan sekarang masih ada, menyampaikan bahwasanya dia bersama keluarganya dan ayahnya berniat untuk menjadi mu'allaf. Tapi ternyata sampai sekarang qadarullah belum tersampaikan. Kenapa? Karena alasannya kalau mau pindah agama itu sulit ngurusnya nanti kelak di level pusat. Bapak Ibu sekalian, inilah maka hidayah itu merupakan nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar. Alhamdulillah. Nah, kemudian sekarang kalau kita sudah mengakui bahwa Islam itu merupakan agama yang sempurna, lalu posisi kita di mana?
Kita sebagai umat muslim ini, apakah kita sudah memposisikan sebagaimana sifat agama kita? Tahu maksudnya? Islam sempurna, kita muslim, kita sudah memposisikan sebagaimana agama kita atau belum? Kita sudah sempurna atau belum? Belum? Belum. Padahal perintah Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu mlebu sapa sira kabeh fis-silmi ing dalam Islam itu kafah, secara kafah. Maksudnya secara sempurna, secara menyeluruh, totalitas, tidak setengah-setengah. Nek cara mlebu swarga ngoten niku gak ada anguk-anguk. Sing mlebu swarga mek sirahe tok, napa tangane tok, napa sikile tok. Atau jangan-jangan cuma KTP ini tok. Soalnya status Islam di KTP, tapi orang yang tidak pernah melakukan ibadah-ibadah syariat. Mungkin saja. Nah, para ahli fikih bersepakat apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memberikan satu perintah, itu berarti hukumnya adalah wajib. Mungkin kita sudah melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual secara Islami, oke. Pakaian kita mungkin sudah Islami, oke. Tapi pemikiran kita, fikrah kita, akhlak kita, apakah sudah Islami atau belum? Itu yang menjadi PR kita bersama. Oleh karena itu, kalau masih ada orang-orang Islam, kaum muslimin yang tidak membela saudaranya sendiri ketika dianiaya, tapi justru membela orang lain yang menganiaya, itu berarti fikrahnya belum fikrah yang Islam. Baik, singkat kata, singkat cerita. Tapi ini sebenarnya kalau melihat waktunya, seolah-olah sepertinya ini tidak akan selesai, tidak cukup waktunya. Tidak apa-apa, nggih. Insya Allah lain waktu, kalau Allah memperkenankan kembali, akan saya lanjutkan materinya. Jadi hari ini saya akan mengupas tuntas sedikit demi sedikit bagaimana usaha kita agar bisa menjadi seorang muslim yang paripurna. Usaha kita menjadi seorang muslim yang kafah, berusaha sempurna. Berusaha sempurna. Ingat ibu-ibu, di garis bawahi, di bottom line, saya mengatakan berusaha untuk sempurna. Saya tidak mengatakan untuk menjadi sempurna. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa sempurna. Kita tidak mungkin sempurna sesempurna baginda Rasulullah SAW di dalam segala hal. Luar biasa. Nah, kita tidak mungkin seperti beliau 100%. Tapi perintahnya adalah kita mencontoh kepada apa yang telah beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan. Meskipun kita tidak bisa 100%, tapi kalau visi kita, orientasi kita menuju ke sana, maka amaliyah-amaliyah kita itu juga sedikit demi sedikit akan mengarah ke sempurnaan itu. Apakah berhasil? Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tidak jelas tidak mungkin berhasil 100%. Tapi Allah SWT tidak melihat hasilnya, apakah kita berhasil 100% atau tidak. Tidak. Yang Allah lihat adalah bagaimana ikhtiar kita, usaha kita untuk meraih ke sana. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian. Lalu bagaimana bisa menjadi muslim yang paripurna itu? Nah, istilahnya adalah kepribadian muslim yang sumuliyah wal mutakamilah. Salah seorang ulama dakwah
dari Mesir. Beliau mengatakan bahwasanya sedikitnya ada sekitar 10 kriteria. 10 kriteria menjadi pribadi muslim yang paripurna. Nanti saya terangkan, mungkin bisa 3, bisa 4. Lah Pak, saya tidak masalah. Yang pertama adalah pribadi muslim itu harus memiliki salimul akidah. Salimul akidah. Apa artinya salimul akidah itu? Akidahnya selamat. Ibu-ibu sekalian, al-Islamu kal bunyanun, Islam itu sebagaimana seperti bangunan. Jadi kalau bangunan itu ya ada temboknya, ada atapnya atau tidak? Ada nih, ada atapnya. Perlu fondasi apa mboten? Perlu. Ada hiasannya? Ada. Nek kalau hiasannya jadi omah kuburan itu sing ngoten iki. Tuh di kuburan enggak ada hiasannya. Lalu bagaimana kalau Islam itu seperti bangunan itu? Fondasinya itu adalah akidah. Dindingnya adalah ibadah, atapnya adalah dakwah wal jihad, dan hiasannya itu adalah akhlak. Ini Islam itu sebagaimana bangunan. Saya mau tanya, di antara ada hiasan dinding, ada atapnya, ada temboknya, ada fondasinya, kira-kira yang paling utama dan pertama kali diperkuat yang mana? Fondasinya. Panjenengan luar biasa. Harusnya panjenengan yang ngisi di sini, saya yang jadi audiens saja tidak apa-apa. Ternyata sudah persoalannya. Alhamdulillah. Fondasinya dalam agama itu adalah akidah. Akidah itu menjadi fondasi utama. Mari kita lihat. Seindah apapun bangunan itu, sebesar apapun, setinggi menjulang langit, kayak gimana pun, tapi kalau fondasinya rapuh, maka kira-kira bangunan itu bagaimana? Akan rapuh, mudah roboh, mudah rusak, dan bahkan bisa membinasakan. Oleh karena itu fondasi itu menjadi satu yang utama, yang perlu diperhatikan sebelum yang lain. Akidah. Maka ulama ini mengatakan salimul akidah itu menjadi kriteria yang pertama. Mari kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita yang tidak paham tentang masalah kewajiban sholat, yang tidak tahu bagaimana caranya berakhlak yang mulia. Akhlak bukan hanya kepada sesama, tapi akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada alim, kepada ulama. Tidak ada yang banyak, bahkan ada yang tidak tahu hal seperti itu. Pemikirannya juga belum islami, akhlaknya masih rapuh, gampang digoyang. Mendapatkan satu fitnah ditelan mentah-mentah. Baca Facebook, baca WA langsung ditelan mentah-mentah, tidak disaring. Ini karena kira-kira kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Fondasi kita itu jelas ada 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada syahadat ketuhanan dan ada syahadat kerasulan. Syahadat ketuhanan mengakui bahwasanya tidak ada ilah. Apa ilah itu? Ilah itu sebenarnya tidak hanya sekedar Tuhan. Kata-kata Tuhan itu untuk menyederhanakan. Tetapi para ulama ahli tauhid mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ilah itu adalah la mahbuba illallah. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah. La takhafu illallah. Tidak ada yang lebih ditakuti kecuali hanya Allah. Ya. Dan tidak ada roja, tidak ada berharap kecuali hanya kepada Allah SWT. Itu menurut ahli tauhid. Jadi kalau kita masih memiliki cinta,
rasa takut dan berharap kepada selain Allah, jangan-jangan kita masih punya ilah lain selain Allah, meskipun tidak secara eksplisit diucapkan di mulut kita. Halo Bu, halo, yang di belakang, saya pikir ngantuk. Nuwun sewu, memang saya kurang bisa bercanda. Nanti khawatir saya waktunya kalau saya pakai bercanda berkurang nanti. Karena ini tinggal 35 menit lagi sudah selesai menurut Ustadz Win. Nah, syahadat yang pertama adalah syahadat ketuhanan. Yang kedua syahadat kerasulan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-duanya ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ada loh orang yang hanya mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya, tapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Memang tidak terucapkan di dalam satu ikrar, tapi mengatakan begini, aku wis melok Quran wae lah, nek Quran ngono kan gaweane Gusti Allah wis mesti bener. Aku ora melok hadis. Hadis itu kan saka Nabi Muhammad itu yang menungso kan iso salah. Ada enggak kira-kira orang seperti itu? Ada. Melok Quran tapi tidak ngerti hadis. Ada hadis itu belum tentu benar. Itu ada. Atau dibalik, orangnya ini hanya mengikut sebagian mungkin dari sifat-sifat Rasulullah SAW, secara implisit mengakui bahwa Muhammad itu Rasul yang perlu dicontoh dalam beberapa hal karena merasa berkepentingan, menguntungkan dirinya. Apakah menguntungkan secara kedudukan? Contoh, ada seorang pimpinan yang kemudian gila hormat dari bawahan, mengatakan, kata Nabi bahwa seorang bawahan itu harus taat kepada pimpinan. Itu mutlak selama pimpinannya tidak maksiat. Padahal pimpinannya mungkin tidak pernah sholat, pimpinannya juga sering berbuat maksiat, tapi karena menguntungkan posisi dirinya, ingin dihormati bawahnya, akhirnya mengatakan hal itu. Ini berarti mengambil kesempatan sesaat untuk keuntungan dirinya. Ini masalah kehormatan. Ada lagi yang masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ketika diajak untuk sholat, wa idza qamu kusala, nek diajak sholat itu kusala, berat, sholat jamaah angel, sholat tidak tepat waktu, sholat asar sedang maghrib, sarib katanya gitu ya, 5 menit menjelang maghrib. Setiap sholat menjelang waktu akhir. Bapak Ibu sekalian, lalu di mana ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Halo, kok ketengahan kabeh kan? Saking pentingnya keimanan ini, makanya Rasulullah SAW itu ketika dakwah di Makkah kepada para sahabat, kepada para keluarganya, itu yang beliau tanamkan pertama kali itu adalah iman, masalah tauhid. Itu yang ditanamkan pertama kali. Itu yang pertama. Sekarang kriteria yang kedua. Bagaimana kriteria yang kedua sebagai seorang muslim itu yang paripurna? Yang kedua adalah memiliki kepribadian sahihul ibadah. Ibadahnya yang benar, yang sahih. Sahihul ibadah, ibadahnya sahih. Sahih itu artinya benar. Apa parameter kebenaran itu? Parameter kebenaran itu adalah sesuai dengan apa yang dinaskan oleh Allah dan Rasulnya, bukan atas persepsi manusia, bukan atas persepsi diri kita masing-masing, bukan sakpenake dhewe. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Shallu kama ra'aitumuni. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW itu sedang membuat satu permisalan yang amat kecil. Satu ibadah di antara banyak ibadah. Apakah itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah? Kira-kira kenapa? Kenapa kok cuma yang dijadikan sebagai permisalan itu kok sholat? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama ya. Nama saya Imaduddin ya. Tapi kalau manggil saya jangan Pak Sholat ya. Iya. Kenapa kira-kira? Kok tidak yang panjang? Kok tidak shallu wa tasumu ya, wa tahajju wa zakatu dan seterusnya. Kama ra'aitumuni bla 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 bla. Kenapa? Karena yang pertama tahu mungkin umatku ki apalane ora kuat-kuat banget. Jadi nek kei hadis sing dawa-dawa kira-kira kangelan ngene jelas. Makanya dikasih shallu kama ra'aitumuni usolli. Mungkin begitu. Itu hanya tafsiran-tafsiran bebas saja. Tetapi ibu-ibu sekalian, ada i'tibar yang lebih besar. Apa itu? Bahwa semua ahli fikih, semua para fuqaha mengatakan bahwasanya sepakat sholat itu merupakan rajanya ibadah. Sholat merupakan tolak ukur seseorang di dalam masalah keimanan, dan sekaligus sholat merupakan satu hal yang paling urgent dan kunci sukses atau tidaknya ketika kelak kita dihisab. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya nanti pada saat kita dihisab, yang pertama kali dihisab apanya? Sholatnya. Kalau sholat kita baik, maka dianggap oleh Allah semuanya baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka semuanya dianggap tidak baik. Nek ngoten berarti. Ini secara logika saya tanya ini. Kalau panjenengan tahu kunci mau mendapatkan ada emas, ada permata, ada macam-macam, ada ghanimah. Kemudian panjenengan ini dapat kunci. Kira-kira yang panjenengan kejar itu bendanya itu atau kuncinya? Kuncinya. Itu cerdas. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita yang sudah dianugerahi oleh Allah SWT tentang kefahaman syariat itu memperbaiki kualitas sholat kita. Karena sholat itu merupakan kunci. Kalau sholatnya baik, semua dianggap baik. Kalau sholatnya tidak baik, semuanya dianggap tidak baik. Oleh karena itu kita kejar kuncinya itu. Bagaimana sholat kita berkualitas. Dan sekarang bagaimana ibadah yang baik itu? Ibadah yang baik adalah ibadah yang bisa menjamin seseorang itu untuk mudah diterima. Dan syarat diterimanya satu amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, tidak perlu gundah gulana. Tidak perlu gundah gulana. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kamu ini caranya beribadah kok aneh-aneh, kok gak mengikuti sesuatu yang umum. Perlu diketahui bersama, ada 3 kaidah utama yang perlu panjenengan ketahui di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah iman sebelum Al-Quran. Yang kedua adalah
adab sebelum ilmu, dan yang ketiga adalah ilmu sebelum amal. Ini rahasia ya. Ilmu sebelum amal. Ini rahasia ya. Rahasia bersama maksudnya. Ilmu syariat, ilmu kebaikan itu tidak ada yang rahasia Bapak Ibu. Kalau bisa disebarluaskan. Karena apa? Itu nanti akan menjadi investasi akhirat kita. Man sanna sunnatan hasanatan, kata Nabi begitu. Barang siapa yang menyampaikan suatu kebaikan kepada orang lain, lalu orang lain itu mengikuti kebaikan yang kita sampaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, dan kita yang menyampaikan pun juga akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu melakukan amaliyah yang baik. 3 kunci itu, yang pertama adalah iman sebelum Al-Quran. Apa maksudnya kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan itu Ibu? Iman sebelum Al-Quran itu artinya adalah bahwa keimanan itu mutlak, harus dikuasai terlebih dahulu. Karena iman itu artinya pasrah bongkoan kepada apa? Kepada apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terkandung di dalam arkanul iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada Allah dan kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kemudian kepada qada dan qadar baik maupun buruk. Kita harus bulat. Kalau salah satu saja keluar, kita tidak percaya kepada salah satu, misalkan tidak percaya kepada kitabnya, tidak percaya kepada rasulnya, atau bahkan tidak percaya kepada qada dan qadar, maka sudah dikatakan gugur keimanannya. Apakah orang itu sudah mengenal Al-Quran atau belum? Sudah bisa membaca Al-Quran atau belum? Sudah hafal atau belum? Tidak masalah, yang penting iman dulu. Kenapa? Karena ibu-ibu sekalian, iman itu adalah merupakan sokok guru sebagaimana yang pertama tadi, tauhid salimul akidah, pasrah bongkoan. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Terlepas kita sudah tahu dalilnya atau belum, itu nanti dulu. Nah, baru kemudian kita belajar Al-Quran. Kenapa kok iman dulu sebelum Al-Quran? Kok tidak dibalik Al-Quran dulu sebelum iman? Ibu-ibu sekalian, saya mau tanya, pernahkah panjenengan pirsa ada orang yang hafal Al-Quran, ada orang yang paham Al-Quran searti-arti ini, bahkan sak tafsiri, tapi ketika memaknai satu ayat itu ternyata tidak merujuk kepada yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul dan tidak sesuai dengan salafus shalih. Pernah lihat? Pernah dengar? Pernah pirsa? Mengambil satu ayat ditafsiri secara sepihak, akhirnya diolah alik karena ayatnya disesuaikan dengan apa? Hawa nafsunya. Coba contoh, beberapa waktu yang lalu itu ada statement begini. Sholat itu kan perintahnya bagaimana kalau berjamaah? Rapat, betul? Istawu aqlimu wa'tadilu wala takhtalifu. Luruskan shaf, rapatkan, dan jangan engkau berpecah belah. Ya, wala takhtalifu qulubakum, dan jangan engkau berpecah belah hatimu. Ini karena ada hadisnya. Sawu sufufakum fa inna tasyata sufufu min tamamis shalah. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengatakan begini. Ini orangnya enggak gemen-gemen ini. Orang yang luar biasa. Orang yang memiliki gelar yang sudah bukan hanya sekedar master, doktor, tapi sudah guru besar, sudah profesor.
Ketika sholat itu renggang dikatakan, kenapa untuk sholat renggang? Karena kalau sholat renggang itu akan kemasukan syaitan. Apa jawabnya? Ya wis gak apa-apa, setan diajak sholat pisan. La haula wala quwata illa billah. Blaen. Pertanyaannya, bisakah kita melihat setan? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi setan bisa melihat kita. Sehingga kalau kita mengatakan, ya setan tidak sholat pisan, siapa yang bisa menjamin setan melok sholat? Isu-isu malah didik-didik masuk ke dalam otak kita. Allahu Akbar. Waduh, pemeanku gurung tak entas. Terus mendungi kepet-pet panik ngono kodanan. Umbah-umbahanku buyar kabeh. Allahu Akbar. Gosong, aku mau mepe apa goreng apa ya kira-kira. Wah, sih gak tahu. Kira-kira begitu. Ya ibu kan biasanya begitu ya, karena saya punya istri juga. Jadi kadang-kala kalau saya ngomong sama istri itu, saya begitu kan, mantapkan hatimu, sebagaimana engkau mantap memilih diriku sebagai suamimu. Ya, gitu ya. Yang pertama adalah iman sebelum Al-Quran. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kalau putra putri panjenengan, wayah panjenengan, cucu panjenengan sekarang sudah mengenal Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lancar, suaranya enak, bahkan mungkin sudah punya hafalan banyak, mungkin sudah hafid Quran, itu baik. Tapi jangan lupa dikawal terus pemahamannya tentang keimanan. Senantiasa didoakan, ya Allah, berikanlah hidayah senantiasa kepada anak-anak cucu kami. Jangan engkau sesatkan anak cucu kami, ya Allah. Karena berapa banyak orang yang hafalannya akeh, Qur'ane akeh, tapi ternyata justru malah tersesat. Panjenengan nanti kepireng nek buka YouTube, mantan ustaz, mantan kiai, kemudian beralih menjadi pendeta. Ada. Apakah dia tidak hafal ayat? Hafal. Tapi karena Allah SWT mungkin juga takdirkan ya, mungkin bisa menjadi iktibar kangge kula lan panjenengan sedaya. Oleh karena itu mengawal keimanan itu penting. Itu yang pertama. Iman sebelum Al-Quran. Yang kedua adalah adab sebelum ilmu. Nanti saya jelaskan hubungannya dengan kriteria muslim yang ketiga. Saya tidak jelaskan dulu. Nah, kemudian yang ketiga bukan yang kriteria muslim, tapi yang ini tadi. Yang pertama adalah iman sebelum Al-Quran, yang kedua adalah adab sebelum ilmu, yang ketiga adalah ilmu sebelum amal. Ini hubungannya dengan kriteria muslim paripurna yang kedua, sahihul ibadah. Ibu-ibu sekalian, mungkin ada di antara kita. Dulu waktu kecil kita kan diajari sholat, diajari ibadah-ibadah yang lain oleh orang tua kita. Ya tergantung apa latar belakang orang tua kita, lingkungan kita seperti apa. Apakah didasari karena ilmu atau hanya karena ikut-ikutan? Wallahu a'lam bishawab. Nah sekarang setelah kita tahu bahwa semua amaliyah itu ternyata harus didasari dengan ilmu, maka sekarang tugas kita adalah mencari referensi. Mencari referensi tentang masalah apa? Masalah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Agar apa? Agar ibadah kita diterima harus berdasarkan ilmu. Karena kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan tahu apakah ibadah kita ini ittiba'ur rasul atau justru ingkarus sunnah. Apakah ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan atau justru hanya sekedar ada tontonan kemudian kita elok-elokan. Ini yang penting. Oleh karena itu Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari lahir sampai mati. Long life education, belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup terutama masalah apa? Masalah ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Itu penting. Jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu yang telah kita miliki selama ini. Belain.
Karena kalau kita mempelajari ilmu Allah itu niscaya tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah bisa 100%. Saya kadang-kadang heran dengan teman-teman saya yang mau mengambil S3, yang mau mengambil postdoktoral, mau mengejar apa-apa itu, belajar gak karu-karuan. Tetapi untuk masalah akhirat, untuk masalah ibadah, seolah-olah sudah merasa puas. Seringkali saya menyampaikan kepada teman-teman saya, ayo dirubah. Karena mungkin bisa jadi kita meneliti, ya, kita melakukan satu karya ilmiah atau karya inovasi, itu mungkin bisa jadi terbatas hanya di dunia saja nilainya. Kalau tidak diniatkan karena Allah SWT, tidak akan dapat pahala. Apalagi kalau niatnya hanya sekedar dapat agar supaya kemudian pangkat kita naik, derajat kita naik, ya, gajinya munggah misalkan, itu hanya apa sebatas duniawi belaka. Sementara dan akan rusak. Tapi kalau kita belajar ulumuddin, belajar ilmu akhirat, itu insya Allah akan kita bawa sampai mati. Nah, ini yang kedua. Kriteria yang kedua adalah sahihul ibadah. Makanya alhamdulillah kalau di Al-Basit ini ada majelis ta'lim, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada majelis ta'lim, hauslah terhadap ilmu. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga, kriteria yang ketiga sebagai pribadi muslim yang paripurna itu harus memiliki matinul khuluq. Matinul khuluq, dalam bahasa Arab itu mim, ta, nun, kha, alif, lam, kha, lam, qaf. Matinul khuluq. Apa artinya? Akhlaknya kokoh. Tadi kita sudah membahas pondasi, kemudian ada dindingnya, ini hiasannya, akhlaknya kokoh. Rasulullah SAW itu ketika diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, ya apa akhlaknya Rasulullah itu? Masya Allah, akhlaknya Rasulullah suamiku tercinta itu akhlaknya adalah Al-Quran. Maka ibaratnya seperti Al-Quran yang berjalan. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang agung. Allah saja memuji kepada baginda Rasulullah SAW. Bu, halo, Bu, oh, kita ngantuk. Seorang ibu itu harus memiliki akhlak yang mulia. Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Panjenengan nek wayahe tanggal tuwek, nek suami panjenengan minta masakan sing macam-macam, panjenengan apa kira-kira responnya? Nggih Mas, insya Allah tak usahakan ya. Begitu atau yang satunya? Orang ngerti tanggal tuwek, jalukan sing macam-macam, masakan nanti jadi rawon barang, gak ngerti ya ini iwak gawe kena gawe kerupuk wes alhamdulillah. Kira-kira yang mana? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Halo, halo, jujur saja, ibu, kalau suami panjenengan minta masakan rawon, gak usah khawatir, ini akhir bulan tak kasih resep ya, ini ojo dibocorno, tak kasih resep. Dulu pada saat saya masih mondok, itu juga satu pekan itu ada masakan menu rawon itu 2 kali, tapi rawonnya tidak pakai daging, pakai kulbis, jadi jenenge rawon kulbis. Kan biasanya kita tahunya kan rawon sapi ya, ini rawon kulbis. Mengenai bagaimana cara masaknya kulbisnya itu enak atau tidak, panjenengan silahkan tanya kepada tukang siomay, ya siomay atau batagor. Itu ahli di dalam membuat perkulbisan seperti daging. Engko nek panjenengan gawe akan ngoten,
suamine panjenengan sik ngomel-ngomel kena pisan. Ya wis gak tak gawe rawon, gulbise gawenen bantal pisan Mas. Alias bantalan gulbis. Ibu, kenapa tadi saya menyoroti kok ibu-ibu harus memiliki akhlak yang baik sebagai madrasah yang pertama bagi anak-anaknya? Ya. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang dari asalnya kafir kemudian bisa menjadi mu'allaf, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan awalnya karena mendengar ceramah tauhid, bukan karena tertarik dengan tata cara ibadahnya, tapi pada saat itu tertarik karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kepikiran kisah, pernah tahu ada kisahnya kira-kira apa yang membuat seseorang itu kemudian menjadi masuk Islam karena akhlak Rasul? Apa contohnya? Yang diludahi? Iya. Ada lagi? Dikasih kotoran. Apa lagi? Ya, salah satu contoh. Kalau itu mungkin kan hanya tentatif Bu ya, hanya 1 kali 2 kali mungkin tidak seberapa sering. Ini ada peristiwa yang sedemikian panjang kejadiannya, tapi Rasulullah SAW bertahan dengan akhlaknya yang mulia. Masih ingat ceritanya orang buta Yahudi? Iya, yang dikasih makan, yang disuapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Disuapi enak-enak, tapi ternyata apa kata-katanya? Ngomongin Muhammad iku wong sing gak genah, wong sing gendeng, gak masuk akal, ngerusak adate nenek moyang dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Tapi Nabi tidak membalas. Coba ini panjenengan, kira-kira panjenengan sing dulang, terus panjenengan dilok ning ngono kira-kira pripun, Bu? Kira-kira sandal sing rada dhuwur kae mumpung ana iku. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan tidak. Rasulullah SAW tetap bertahan, tidak apa-apa. Terus saja ditulang, terus saja disuapi hingga akhirnya datanglah takdir Allah SWT itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Akhirnya Rasul wafat. Pada saat Rasul wafat itu, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, Aisyah, adakah kebiasaan suamimu yang kira-kira aku perlu lanjutkan? Ada ya. Apa itu? Nabi itu setiap hari nyuapin orang buta, posisinya di sana. Kira-kira tentang berikin ini kira-kira pakapatan UKS kira-kira. Itu UKS di sana. Baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan kebiasaan Nabi. Itulah sifat para sahabat yang karena loyalitasnya kepada Rasulullah SAW sampai ketika Rasul itu sudah meninggal dunia, dia ingin melanjutkan apa yang menjadi kebiasaannya. Pertanyaannya di matan kulolan panjenengan sedoyo, kita ini termasuk orang yang loyal apa enggak ya kira-kira? Halo. Mudah-mudahan kulolan panjenengan sedoyo termasuk orang-orang yang loyal kepada Rasulullah SAW. Meskipun tidak bisa 100% tidak apa-apa, terus bisa. Nah, kemudian setelah Abu Bakar itu menyuapi, lalu apa yang terjadi? Ini ada forum tanya jawabnya apa tidak? Tidak ada kan? Oh, doa. Sebentar lagi ya. Pada saat kemudian menyuapi itu, apa orang buta itu yang dikatakan? Iki sopo iki? Aku sopo? Aku sing biasanya dulang awakmu, yang biasanya saya menyuapi dirimu setiap hari. Kata orang buta, bukan. Rasanya nggak koyok ini, ambune nggak koyok ini. Rasanya kelembutannya tidak seperti ini. Iya betul, enggak. Awakmu goro. Lalu kemudian setelah didedes akhirnya Abu Bakar ini mengatakan begini, ya memang aku bukan orang yang biasanya menyuapi kamu. Lalu siapa?
Siapa orang yang biasa nyuapi aku itu? Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, apa yang terjadi setelah orang buta Yahudi itu diceritakan seperti itu? Lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minimal ada dua iktibar, ada dua ibrah, ada dua pelajaran penting dari kisah ini. Yang pertama adalah bahwasanya akhlak itu merupakan elemen yang termasuk terpenting. Karena akhlak itu merupakan etalase bagaimana agama kita. Jangan sampai kita ini sudah melekat di dalam diri kita, identitasnya sebagai seorang muslim, tapi hanya gara-gara sifat kita, perilaku kita yang tidak islami. Lalu kemudian ada saudara-saudara kita yang sudah mau menjadi mu'alaf, kemudian menjauh. Ojo gak enak dek kuno. Isine ancaman tok, sithik-sithik neraka, sithik-sithik neraka, sithik-sithik dosa. Ya sekali-kali kita kasih busyra, berita gembira dengan pahala-pahala. Sifat-sifat kita pun juga harus baik. Bagaimana berhubungan dengan tetangga, hatta meskipun dia berbeda keyakinan. Karena kata Nabi, siapa yang mengganggu orang kafir zini, ya, yang tidak mengusir dirinya, maka nanti di hari kiamat dia akan menjadi musuhku, kata Nabi begitu. Ini saking mulianya akhlak Islam. Ya, pertama adalah akhlak itu merupakan etalase bagi agama kita. Lalu yang kedua, nuwun sewu, kula lan panjenengan sedaya ini memiliki kewajiban. Kewajiban kita adalah sebagai seorang dai. Kula nik dai. Panjenengan semua juga daiyah. Dai itu bukan hanya penyampai. Kalau penyampai seperti saya ini namanya adalah tabligh, mubaligh. Tapi dai itu lebih luas dari sekedar mubaligh. Karena dakwah itu bisa bil hal dengan contoh, bisa dakwah bil mal dengan harta, bisa dakwah bil qaul dengan kata-kata, bisa dakwah bil kolam dengan tinta, penulis-penulis, bisa dakwah dengan kebijakan yang menjadi seorang pemimpin, sangat luas. Tapi kita semua adalah dai-daiyah. Loh kok bisa? Karena ada perintahnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu artinya dakwah. Ada lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Itu berarti kewajiban ini umum bagi kita semua sebagai seorang muslim. Pramila menika ibu-ibu, nggih, saya kasih tahu. Nek putrane jenengan angel salat, angel ngaji, angel melakukan amal-amal soleh, gak perlu kakean diomeli. Semakin banyak diomeli, telinganya semakin tebal. Gak perlu diomeli. Yang penting yang pertama adalah doa. Mintakan kepada Allah, karena anak itu bukan milik kita. Pasangan kita itu bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Konsentrasi kita jangan pada bendanya, tapi pada yang memiliki benda itu. Itu yang pertama. Ya Allah, panjenengan paring petunjuk anak kula niki ya Allah. Mun tak sangoni diri nggak bayar SPP DPI malah gawe tuku sate karo kanca-kancane ya Allah. Padahal niku pun tabungan kula sing terakhir. Gak usah diseneni. Pun biarkan saja tidak apa-apa. Wangel bisa satu. Tuh. Gak usah. Abinya, ayahnya, suaminya panjenengan suruh masjid. Ya, masjid. Jangan anakmu. Nek gak gelem. Nah, ayo ke masjid.
Engko tak tukokno permen, tak tukokno es oyen, tak tukokno bakso. Ayo kamu mau apa? Mau jalan-jalan kemana? Jatim Park 1, 2, 3, 4, 5 itu belum jadi nak. Yang keempat kelima. Karena ada Jatim Park 1, 2, 3. Tidak apa-apa. Sekali-kali dikasih stimulan supaya anak-anaknya itu tertarik dengan kebaikan. Jadi yang kedua adalah suri tauladan. Angel gak gelem maca Quran, mun gak usah angel-angel. Panjenengan aktif saja setiap ba'da subuh tilawah Al-Qur'an. Ba'da maghrib tilawah Al-Qur'an. Sambil doakan, ya Allah, sentuhlah anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, agar mereka bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jangan sampai hal ini Engkau berikan kepada saya saja. Jangan Engkau anugerahkan kepada saya sepeninggal saya ini adalah keturunan-keturunan yang zalim, yang ingkar kepadamu ya Allah. Saya tidak rela, karena saya ingin masuk surga bersama suami dan anak-anak kami tercinta ya Allah. Ngoten lho. Halo? Sepakat ya? Insya Allah 3 itu dulu. Masih ada yang lainnya akan saya sampaikan di lain kesempatan. Nuwun sewu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lek wonten kesayangan niku yang benar itu dari Allah nggih, bukan dari saya. Karena saya ini adalah orang bodoh, makhluk yang tidak ngerti apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Nek wonten sing lepat, ada kesalahan, tidak usah dipakai. Buang itu jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Karena itu merupakan hawa nafsu saya. Mohon dimaafkan nih. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Umur kita, harta kita, waktu kita, keluarga kita, ilmu kita, dan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sholli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.